Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitron Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Pesugihan kandang bubrah ini sudah ada sejak abad 15. Jadi sudah sangat lama. Dan pesugihan ini berlaku untuk semua orang. Dia ini tidak membedakan agama, ras, suku, dan apapun itu. Jadi semua orang bisa. Tidak terkecuali. Nggak ada koma-koma. Jadi semua orang bisa. Umurnya berapapun bisa. Wetonnya apapun bisa. Yang penting ada niat, ada keinginan, dan ada kemauan. Tata caranya bagaimana? Tata caranya kita harus hadir ke lokasi. Karena di sana, di Komplek Pemakaman Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri ini sudah ditetapkan ada aura yang sifatnya supranatural yang memancarkan daya-daya pesugihan. Jadi kita harus berangkat ke sana. Syaratnya apa? Syaratnya nasi tumpeng, bunga rampe, dupa, kemenyan, minyak wangi, ayam, ingkung, dan lain sebagainya. Karena ini bentuknya adalah sedekah bumi. Kenapa kita harus melakukan sedekah bumi? Karena kita ini sejatinya tidak ada yang suci. Manusia itu tidak ada yang bersih. Manusia itu kotor. Manusia makan dari tumbuhan yang tumbuh di tanah. Setelah kita makan, kita buang kotoran lagi di tanah. Jadi berputar-putar. Makanya masyarakat Jawa setiap 1 tahun sekali selalu mengadakan ruatan sengkolo, ruatan sedekah bumi, ruatan buang sial, dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun. Jadi, sahabat Kitron Pamungkas dimanapun Anda berada, kalau kita ingin usaha kita lancar, rezeki kita lancar, ya minimal 1 tahun 1 kali kita harus melakukan hal tersebut. Apakah ada hal-hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan ritual pesugihan kandang bubrah? Setiap 1 tahun sekali, kita percantik rumah kita. Kita rubah warna catnya, mungkin khusus ruang tamunya atau kamarnya. Kita ganti horden kita. Dan lain sebagainya, yang pasti ada perubahan. Yang pasti rumah yang kita tinggali tersebut menjadikan kita nyaman. Tidak ada harus kita membongkar rumah, diharuskan itu tidak ada. Diwajibkan juga tidak ada. Namun kalau rezeki kita setelah doa itu meledak, meletup, dan menjadi sangat besar, ya bebas-bebas saja, namanya uangnya banyak. Nah, itu sahabat ya. Jadi tidak ada hal-hal yang memaksa, tidak ada hal-hal yang mengikat. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan doa ritual tersebut, secepat-cepatnya kita pulang. Jangan sampai mampir ke rumah saudara, ke rumah teman. Kalau toh kita harus nginap dan tidak bisa pulang saat itu juga, kita bisa nginap di hotel. Kenapa kita tidak boleh mampir ke rumah kawan, kerabat, atau teman? Itu karena supaya aura energi kita tidak pecah di situ. Karena orang yang kita kenal, orang yang
sedarah atau apapun itu, nanti dia juga bisa memecah aura energi kita. Jadi sebaik-baiknya kita segera pulang ke rumah dulu. Setelah itu baru silahkan mau melanjutkan acara mau kemana. Ini apabila tidak ada halangan. Namun kalau ada halangan, ya mau tidak masalah. Dan untuk sahabat Gitu Nomo Pamungkas dimanapun Anda berada, di sini perlu saya ingatkan juga, kalau panjenengan berangkat sendiri ke lokasi, di sana sudah ada juru kunci. Tinggal panjenengan datang ke terminal Purwantoro atau ke pasar Purwantoro, ini sudah dekat dengan lokasi. Nanti banyak sekali tukang ojek di sana. Tinggal panjenengan minta diantarkan ke rumah juru kunci. Dan juru kuncinya hanya ada satu orang. Satu orang, tidak ada nama orang lain. Dan satu orang tersebut namanya adalah Mbah Gareng. Mbah Gareng ini sudah 6 generasi sebagai juru kunci. Kalau 6 generasi itu siapa saja ya? Tentunya kakeknya, buyutnya, ibunya, bapaknya, Pak D-nya atau Pak Le-nya, dan seterusnya. Akhirnya saat ini jatuh di tangan yang namanya Mbah Gareng. Saya perlu ingatkan, tugas juru kunci hanya membuka pintu dan mempersilahkan panjenengan untuk berdoa. Dan juru kunci tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang sifatnya supranatural. Di sini sahabat perlu dipahami, ya, perlu dipahami. Dan nanti apabila panjenengan sudah melaksanakan doa di sana, ikuti arahan yang disampaikan oleh juru kunci. Nah, kalau panjenengan berangkat sendiri sudah tentu segala biaya ke juru kunci saya tidak bisa ikut campur karena privasi. Dan nomor telepon juru kunci saya juga tidak bisa kasih, nanti takut disalahgunakan. Itu terkait dengan juru kunci. Karena apa? Karena kalau saya yang mengantarkan, ini biayanya akan cukup besar karena saya tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya harus naik pesawat, harus naik mobil, harus tinggal di penginapan dan lain sebagainya. Dan saya harus membawa minyak-minyak khusus. Dan minyak tersebut saya percaya, saya yakini, saya doakan mampu menyerap energi yang sifatnya supranatural di tempat tersebut dan akhirnya kita bawa pulang. Untuk yang di luar negeri atau untuk yang tidak bisa berangkat ke sana dan karena kesibukan, ini bisa diwakilkan juga dengan saya. Nanti waktu berdoa saya video call. Jadi panjenengan tinggal duduk di rumah, tinggal mengaminkan saja. Ingat, saya yang mendoakan. Jadi tidak hanya saya mengantar. Ya, saya yang mendoakan. Karena saya ini praktisi supranatural. Kalau praktisi supranatural atau paranormal, sudah tentu bisa merasakan, bisa memanggil energi di suatu tempat. Itu bedanya, makanya biayanya cukup mahal ya, seperti itu. Nah, kalau panjenengan mau gratis, apa bisa panjenengan tinggal datang ke sana, doa sesuai dengan apa yang panjenengan bisa. Ya dicoba siapa tahu, ya energinya nyangkut. Nah itu sahabat ya, jadi informasi ini khusus bagi yang sefrekuensi. Sekali lagi, vibrasi energi ini tidak bisa dipaksakan. Kalau orang tidak sefrekuensi dengan saya, ya dia tidak suka dengan saya walaupun orang tersebut tidak kenal. Padahal saya ini memberikan informasi yang baik untuk meraih kekayaan dan kejayaan. Kita doakan yang disemayamkan di sana atau yang dimakamkan di sana itu mbah buyut kita. Kalau ada orang yang bicara tumbal-tumbal, bicaranya jangan di video. Coba datang ke sana,
direkam atau bagaimana, ngomong, sampaikan, ya, sampaikan kebohongan panjenengan itu di tempat keramat tersebut atau di punden tersebut, ya, biar kalau ngomongnya sembarangan biar kualat. Itu ya sahabat ya. Jadi jangan ngomong sembarangan kalau tidak tahu, karena banyak orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Ya, orang yang tidak bisa tapi pura-pura bisa. Nah, kalau ngomong, coba ngomongnya di punden atau di lokasi. Ngomong yang nggak benar itu. Saya pingin orang tersebut tuh kualat. Jadi ngomongnya sembarangan. Nggak ada tumbal-tumbal, saya kasih tahu teman-teman. Nggak ada, ini mbah buyut kita sendiri. Ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh, nggak ada. Ya, panjenengan mau ibadah 24 jam jungkir balik, silahkan, nggak ada pantangan-pantangan apapun. Mosok mbah buyut sendiri ya ngasih jalan yang aneh-aneh, ngasih jalan yang resiko-resiko, nggak ada. Ya, karena yang bicara-bicara tumbal itu tidak pernah melihat sendiri. Dia hanya bicara. Kalau kita desak, kita tanya, nanti jawabannya apa? Kata orang, kata orang, kata orang. Nggak ada ujungnya. Baik sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan untuk panjenengan semua. Saya sudah datangi tempat tersebut selama 10 atau 11 tahun dan saya sudah mengantarkan orang 100 orang lebih. Saya sudah datangi ke sana berkali-kali. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya banyak dan tidak pernah pergi ke sana, ya itu namanya bohong. Walaupun tempat saya jauh, saya sudah datangi tempat tersebut. Dan waktu pertama kali saya datang, itu tidak mudah, karena nggak ada orang yang saya kenal. Ya, karena kenekatan saya, karena keyakinan saya yang super tinggi, aku yakin, akhirnya saya sampai di lokasi. Semua terpulang kepada teman-teman semua. Saya tidak memaksa, saya hanya menginformasikan. Kalau yakin monggo dijalankan. Kalau panjenengan tidak yakin jangan. Karena jalur supranatural butuh keyakinan tingkat tinggi. Baik sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.